Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas Kitabul Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-54, Al-Kabiratul Rabi'atu wal Khamsun. Qala al-mu'allif rahimahullah, Al-Abdul Abiqu wa nahwuhu. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya dan yang semisalnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, budak itu diri dan hartanya milik majikannya, milik tuannya. Maka dia tidak bisa hidup bebas semaunya. Oleh karena itu, seorang budak tidak boleh untuk melarikan diri dari tuannya. Dia boleh untuk meminta pembebasan, tentu dengan negosiasi tertentu, biasanya dengan menebus sejumlah harta. Akan tetapi lari dari majikan atau tuan, maka ini termasuk dosa besar. Wa nahwuhu, dan yang semisalnya. Nanti ini mengisyaratkan kepada hadis yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, mirip dengan dosa budak yang lari dari tuannya. Ada beberapa, di antaranya seorang istri yang yaitu membangkang dari suaminya. Insyaallah akan kita terangkan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak membahas tentang perbudakannya secara rinci, karena memang di zaman sekarang wallahu a'lam bishawab, yang kita ketahui tidak ada perbudakan yang nampak jelas. Entah kalau di tempat tertentu, di daerah tertentu, ya terpencil, mungkin bisa jadi ada. Tapi di dalam dunia yang kita lihat saat ini secara bebas, wallahu a'lam bishawab, nampaknya tidak ada perbudakan. Maka kita akan bahas dosa-dosa yang ke-40 atau 54 ini, insyaallah sekedar sebagai tambahan pengetahuan kita tentang hal tersebut. Di sini al-mu'allif membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun. Apabila seorang budak itu melarikan diri, maka tidak diterima baginya salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, apabila seorang budak lari dari tuannya, maka tidak akan diterima salatnya. Maka tidak diterimanya salat seseorang cukup menunjukkan kalau itu ancaman yang berat, termasuk dosa besar. Hadis yang kedua, waqala, dan juga Nabi SAW bersabda, ayyuma abdin abiqa, budak mana saja yang melarikan diri, faqad bari'at minhu dhimmah, maka sungguh dia terlepas dari perlindungan. Rawahu Muslimun, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga menunjukkan bahwasanya
budak yang lari dari majikannya telah melakukan dosa besar. Karena Nabi SAW menyebutkan bari'at minhu dzimmah, terlepas dari perlindungan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, harusnya budak itu mendapatkan perlindungan ya dari tuannya, demikian pula bisa jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang budak itu lari dari tuannya, maka perlindungan itu terlepas darinya. Artinya dia tidak terjamin keselamatannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkannya. Ini cukup menunjukkan bahwa ini dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wara Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, dan diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya min hadits Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullahu lahum salatan, ada 3 golongan yang Allah tidak menerima salat mereka. Wala tas'adu lahum hasanatun, dan tidak akan naik bagi mereka kebaikannya. Artinya kebaikan mereka tidak akan naik ya ke atas langit sehingga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalihi, budak yang melarikan diri hingga ia kembali kepada tuannya. Jadi selama ia melarikan diri dari tuannya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah dan kebaikannya tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda, dan seorang istri yang suaminya marah kepadanya hingga suaminya ridha. Ya. Jadi istri yang dalam kondisi membuat suaminya marah, maka salatnya tidak diterima dan kebaikannya tidak akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai suaminya ridha. Namun tentu saja ini terkait dengan perkara-perkara yang mubah setidaknya, bukan perkara yang haram. Artinya ketika seorang istri mempertahankan agamanya, mempertahankan syariat, lalu membuat murka suaminya, tentu tidak termasuk pembahasan kita. Misal ada seorang suami yang tidak suka istrinya memakai jilbab, tapi istrinya setelah mengetahui kewajiban jilbab, dia tetap memakainya. Suaminya murka, suaminya marah. Maka apakah seorang istri yang seperti ini dia tidak akan diterima salatnya dan tidak akan terangkat kebaikan-kebaikannya di sisi Allah? Tentu saja tidak. Karena dia telah mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak makhluk. Setinggi apapun kedudukan makhluk, maka ketika berbenturan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tetap didahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi seorang istri, orang yang paling berhak untuk ditaati adalah suami. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman hal yang mirip dengan ini, anak kepada orang tuanya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepada Allah yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya, maka jangan kau taati keduanya. Bagi seorang istri juga demikian. Jika suamimu memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepada Allah secara khusus dan berbuat maksiat kepada Allah secara umum, maka jangan kau taati suamimu. Namun tetap pergauli dengan baik. Tetap disikapi dengan sikap yang baik.
Nah, ini yang kedua. Tapi kalau itu masalah yang mubah, maka suami berhak untuk didapatkan ridhonya. Istri yang membuat suami murka, marah dalam perkara-perkara yang diperbolehkan syariat, ini yang masuk pembahasan kita. Dan yang ketiga, wasukranu hatta yashwa, dan orang yang mabuk as-sakran, wasakranu hatta yashwa, dan orang yang mabuk hingga ia sadar. Orang yang mabuk maka sholatnya tidak diterima. Dan ini jelas, karena orang mabuk itu hilang akalnya. Bagaimana mungkin dia bisa sholat dalam kondisi hilang akal? Dan kebaikannya pun juga tidak diterima. Apakah mungkin orang mabuk berbuat baik? Ya mungkin saja. Dia ngasih uang untuk orang lain, ya sedekah untuk fakir miskin misalkan, tapi dia dalam kondisi mabuk. Maka wallahu a'lam bishawab, mengacu kepada hadis ini, maka kebaikannya tidak akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, dan kesimpulannya hadis ini diperselisihkan kesahihannya, ya, diperselisihkan kesahihannya. Karena Syekh Mansur menilai salah satu perawinya di situ ada yang mungkar. Jadi wallahu a'lam bishawab, dengan anggapan hadis ini hadis yang tidak sahih, maka tentu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Ya, artinya apa? Artinya seorang budak yang dia melarikan diri dari tuannya, maka dengan hadis ini bisa jadi sholatnya diterima karena hadisnya dhaif. Tapi dengan hadis sebelumnya, hadis riwayat Muslim, maka jelas Nabi SAW mengatakan lam tuqbal lahu sholatun. Adapun kebaikannya tidak terangkat. Nah, ini yang dibahas di dalam hadis ini. Ya, dan juga wanita yang membuat murka suaminya, dan juga orang mabuk yang orang mabuk hingga dia sadar. Maka wallahu a'lam bishawab, ya, dalam keterangan yang disebutkan oleh Syekh Mansur hafizallahu taala, beliau menyebutkan hadis ini sanadnya dhaif. Tapi setidaknya ini menunjukkan ancaman yang keras, ya, bagi tiga pelaku dosa besar ini. Yang penting atau yang jelas, ketiga golongan ini masuk dalam kategori dosa besar, terlepas dari apakah hadis ini sahih atau tidak. Dan ketika al-mu'allif membawakan dua golongan yang berikutnya, yaitu seorang wanita yang membuat marah suami dan seorang yang mabuk hingga ia sadar, maka ini isyarat dari judul yang dibawakan oleh al-mu'allif dalam bab ini, al-abdul abiqu wa nahwuhu. Di terjemahan ada enggak, Pak? Judul babnya apa di terjemahan? Judul bab di terjemahan. Iya, yang ini yang kita bahas. Yang melarikan diri dalam dari tuannya dan semisalnya. Dan semisalnya, nah itu. Dan semisalnya. Jadi kalau kita mengacu pada hadis yang barusan kita bahas, bisa jadi yang dimaksud dan semisalnya, ya ini istri yang membuat murka suami, demikian pula dengan orang mabuk hingga dia sadar. Adapun Syekh Mansur juga sedikit tadi ada yang ketinggalan, ya. Beliau berpendapat yang dimaksud dengan yang semisalnya adalah al-waladul haribu min abihi, ya, seorang anak yang lari dari ayahnya. Seorang anak yang lari dari ayahnya. Mungkin maksudnya anak yang minggat. Anak yang minggat. Maka bisa masuk ke dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hadis berikutnya. Berkata al-mu'allif rahimahullah taala, wa fil mustadraki lil hakim. Dan di dalam kitab al-mustadrak oleh al-hakim min hadits Ali radhiyallahu an, dari hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', la'anallahu man tawalla ghaira mawalih. Allah melaknat seorang budak yang berwala
yang berkhidmat kepada yang bukan tuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim sebagaimana tadi disebutkan di dalam Al-Mustadraknya, dan kesimpulannya hadis ini sahih. Insyaallah hadis ini sahih. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Tarikh Al-Kabir. Taib. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya itu tidak terdapat secara jelas di dalam hadis kita. Karena apa? Dalam hadis kita ini Rasulullah SAW menyebutkan Allah melaknat seorang budak yang berwala, berkhidmat, loyal kepada yang bukan tuannya. Maka seakan-akan tidak ada kaitannya. Kan bahasan kita budak yang kabur. Maka kalau kita perhatikan dengan cermat, ini ada kaitannya. Seorang budak yang berkhidmat kepada yang bukan tuannya sama dengan dia meninggalkan tuannya. Ya, tentu yang dimaksud tanpa izin dari tuannya. Tapi kalau tuannya mengizinkan seorang budak untuk melayani seseorang, tentu ini tidak masalah. Dan ini bukan pembahasan kita. Yang masuk dalam pembahasan kita, seorang budak tanpa izin dari tuannya, dia berkhidmat melayani orang lain yang bukan tuannya. Maka sama dengan apa? Dia kabur dari tuannya. Dia melarikan diri dari tuannya. Dan ancamannya apa? Melaknat, atau Allah akan melaknatnya. Dan ancaman laknat sebagaimana yang sering kita sampaikan, ini sudah cukup menunjukkan dosa apa? Besar. Apa makna laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis berikutnya. Wa fil mustadraki, dan di dalam al-mustadrak Imam Hakim ala syarti syaikhaini, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, min hadisi Fadalah ibn Ubaid marfu'an, dari hadis Fadalah bin Ubaid secara marfu'. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun", ada 3 golongan, la tus'alu anhum, yang tidak perlu ditanya tentang mereka. Tidak perlu ditanya tentang mereka maksudnya adalah ya jelas apa yang mereka lakukan ini adalah dosa besar, sehingga tidak perlu kau tanya tentang nasib mereka nanti di akhirat. Ya, ada saking jelasnya melakukan dosa besar, nggak perlu ditanya tentang dosa yang mereka lakukan, beratnya siksa yang akan mereka hadapi. Kalau terjemahan apa Pak keterangannya Pak? 3 golongan yang tidak ditanya tentang mereka, ada keterangannya enggak? Iya, hadis Fadalah bin Ubaid. Ya, sama berarti, betul itu. Ya, cuman dalam lafaz hadis ini la tus'alu anhum, jadi tidak perlu ditanya tentang mereka. Kalau di terjemahannya seakan-akan la tas'alu anhum, jangan kau tanya tentang mereka. Tidak ada masalah. Ya, ada sedikit perbedaan sighah saja, majhul dan ma'lum. 6. Golongan yang pertama, rajulun faraqal jamaah, seseorang yang melepaskan diri dari jamaah. Seseorang yang melepaskan diri dari jamaah. Pembahasan ini adalah pembahasan seorang rakyat terhadap pemimpinnya, bukan jamaah-jamaah tertentu yang tidak memiliki wilayah, tidak memiliki kekuasaan, meskipun memiliki pemimpin, sebagaimana yang mungkin kita ketahui. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang mewajibkan pengikutnya untuk berbaiat. Nah, kalau lepas dari baiat terhadap pemimpinnya, maka diancam dengan membawakan hadis ini. Ya, tidak perlu ditanya tentang dosanya, yaitu seseorang yang melepaskan diri dari jamaah.
maka bukan itu penjelasannya, bukan itu penerapannya. Yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sah. Maka ketika ada seseorang yang melarikan diri dari ketaatan terhadap pemimpinnya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, maka dialah yang dimaksud di dalam hadis ini. Ya, dan ini insyaallah sudah pernah kita bahas ya, dosanya masuk di dalam pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Nah, ditambah lagi wa asa imamahu wa mata asiyan, lalu dia durhaka kepada imamnya. Ya, imam kaum muslimin, bukan imam jamaah tertentu, bukan imam kelompok tertentu, tapi imam kaum muslimin yang sah. Ya, wa mata asiyan, dan dia mati dalam keadaan durhaka. Jadi dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mati. Ini yang pertama. Yang kedua, wa abdun abiqa famata. Seorang budak yang lari dari tuannya kemudian dia mati. Dan yang ketiga, wa mra'atun ghaba anha zaujaha, dan seorang wanita yang tatkala suaminya sedang tidak bersamanya, suaminya sedang tidak di rumah. Waqad kafaha al-mu'nata, atau waqad kafaha al-ma'unata, padahal suaminya sudah mencukupi kebutuhannya berupa pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya. Fatabarrajat, tetapi istri ini bertabarruj. Apa itu tabarruj? Berdandan, berhias diri, menampakkan keindahannya kepada selain suaminya, termasuk di antara perangai jahiliyah. Ya. Nah, untuk yang ketiga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terlepas dari suaminya ridho atau enggak ridho. Karena apa? Kalau kita lihat pembahasan sebelumnya yang tadi kita sempat perbincangkan status kesohihan hadisnya, istri yang membuat marah suaminya, tidak diterima sholatnya dan tidak terangkat kebaikannya. Sampai kapan? Sampai suaminya ridho. Nah, kalau ternyata suaminya ridho terhadap perbuatan istri yang bertabarruj, apakah si istri baik-baik saja? Maka jawabannya tentu tidak. Justru yang menjadi masalah sekarang bukan hanya si istri, tapi si suami pun juga demikian. Si istri dosanya dosa tabarruj, si suami dosanya dosa apa istilahnya? Dayus, yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Jadi sekarang pelaku dosa besarnya bukan hanya si istri. Kalau tadi si istri, suami marah dengan perbuatan istri, maka suami berhak mendapatkan yaitu keridhoannya. Istri mungkin mematuhi dalam perkara yang mubah, maka suami tidak dosa kalau menuntut istri melakukan perkara yang diperbolehkan menurut syariat. Nah, ketika istri membangkang, maka istri yang berdosa. Tapi kalau ini ya, suaminya pergi, istrinya tabarruj, suaminya tidak marah, suaminya biasa-biasa saja, maka sekarang pelaku dosa besarnya ada dua, istri dengan tabarrujnya dan suami dengan dayusnya. Ya, jadi di sini yang paling menjadi poin utama adalah seorang istri yang dia tabarruj. Nah, umumnya suami tidak ridho. Umumnya siapa yang ridho? Ketika suami tidak di rumah, kemudian si istri dandan dengan menarik, lalu dilihat oleh orang-orang yang asing. Ya, secara fitrah suami nggak akan ridho. Ya, tapi kalau sudah keluar dari fitrah, ya apapun bisa terjadi. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga yaitu dosa besar yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dan dinilai
sahih sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sebagaimana keterangan dari murid beliau Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullahu taala. Nah, jadi dosa besar yang ke-54 yang paling utama pembahasan kita adalah seorang budak yang kabur dari tuannya. Taib. Sekarang kita masuk dosa besar berikutnya, al-kabiratul khamisatu wal khamsun. Ini juga sedikit ya pembahasannya. Dosa ke-55. Berkata al-muallif rahimahullah, man dzabaha li ghairillahi ta'ala. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mencontohkan, al-mu'allif mencontohkan, misl an yaqul bismi sayyidi asy-syekh, ya, dengan menyebut nama tuanku seorang syekh fulan atau fulan. Demikian pula Syekh Masyhur memberikan catatan, ya, wa mithluhu, dan contohnya juga az-zabhu li sahibil qabri, yaitu menyembelih untuk penghuni kubur, kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian orang-orang bodoh. Wa huwa syirkun sarihun, dan ini adalah perbuatan syirik. Wa aklu dzabihati haramun wa fiskun, dan memakan sembelihannya itu haram dan perbuatan fasik. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyembelih kepada selain Allah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mencontohkan dengan lafaz dengan nama tuanku lalu disembelih sebagai ganti dari bismillah. Jadi dengan menyebut nama tuanku, ya, sebagai ganti dari kata bismillah. Namun bagaimana jika ada seorang yang menyembelih niatnya untuk selain Allah tapi menyebut nama bismillah? Bagaimana? Kalau dikatakan kamu menyembelih untuk selain Allah, lu enggak, saya baca bismillah kok. Nah, sekarang contohnya apa? Contohnya menyembelih untuk selain Allah yang real, yang kita saksikan. Kalau Syekh Masyhur mencontohkan menyembelih untuk penghuni kubur, ya, bisa dilakukan di sisi kuburan dan juga bisa tidak, ya. Niatnya menyembelih untuk penghuni kubur tapi di rumah, sama saja. Jadi dia niatkan ini adalah persembahan untuk, yaitu seorang soleh yang sudah mati, tapi nyembelihnya di rumahnya, sama saja. Ada contoh lain, menyembelih untuk selain Allah yang jelas, yang sering mungkin kita ketahui. Gimana? Nyembelih kepala kerbau lalu dilarung di laut, atau nyembelih hewan untuk proyek tertentu, ya, nyembelih mau ada proyek supaya proyeknya itu lancar, mau bangun apa misalkan jembatan atau mau bangun gedung, ada ritualnya, nyembelih dulu. Tapi mereka kalau ditanya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktinya baca bismillah, gimana ini? Mana yang kita anggap? Sekarang kalau itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah ibadah, adakah tuntunannya dari Allah dan Rasulnya? Mau membangun tertentu, mau istilahnya membangun jembatan atau membangun rumah, adakah tuntunannya menyembelih hewan tertentu? Jawabannya enggak ada. Nah sekarang kalau itu hanya sekedar yes pokoknya nyembelih kemudian baca bismillah tanpa ada keyakinan ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat dengan izin Allah meskipun, maka minimalnya bid'ah. Tapi kalau ada keyakinan, dan ini kebanyakan, saya rasa ya orang kalau nyembelih itu dia merasa plong, sudah nyembelih, nah ini bakalan berhasil, nggak akan ada kendala.
Karena tujuannya kan apa? Supaya lancar pembangunannya. Nah, keyakinan itulah yang masuk ke dalam kesyirikan. Meskipun dia meyakini ini atas izin Allah. Nah, sekarang masalahnya Allah menjadikan itu bagian dari syariat enggak? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu disembelih hewan tertentu dalam rangka menangkal bala? Gampangnya kan gitu. Ya, apakah ini sebab yang syar'i ataupun kauni? Karena ini akan menjadi benang pemisah apakah ini perbuatan syirik atau tidak. Kalau itu sebab syar'i atau kauni maka diperbolehkan. Ya, contohnya apa? Sehat minum madu, meyakini madu dengan izin Allah bisa mendatangkan kesembuhan. Boleh enggak? Ya. Itu bisa kita benarkan dari sisi syar'i maupun kauni. Syar'i apa? Ada contohnya dari Nabi SAW. Ada tuntunannya. Dari sebab kauni mungkin ahli medis bisa meneliti dan itu dibenarkan. Tapi sekarang adakah kaitannya nyembelih hewan dengan lancarnya proyek? Secara syar'i nggak ada dalilnya. Secara kauni apa hubungannya? Ya, apakah tanahnya bisa menjadi? Nah, ini berarti ada keyakinan syirik. Ya, dan contoh juga yang ini sering terjadi. Mengantongi batu untuk nahan BAB. Ini jangan diremehkan. Kita tinjau apakah ada keterangan dari syar'i sehingga kita menjadikan mengantongi batu itu bisa menahan BAB. Sebab syar'inya ada enggak? Hadis enggak ada, ayat enggak ada. Maka sebab syar'i tidak ada. Sebab kauni ada enggak? Dari medis ada enggak kaitannya? Enggak ada. Ngantongi batu apa hubungannya sama nahan kebelet? Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang menyembelih sesuatu meskipun dia baca bismillah, tapi dia meyakini dengan menyembelih ini lancar urusan, maka ini syirik sharih. Kesyirikan yang jelas. Dan beliau menyebutkan sembelihannya, yaitu Syekh Masyhur menukil penjelasan dari Syekh Albani sebenarnya dalam kitab Ahkamul Janaiz, dan memakan sembelihannya itu haram. Kalau misalnya ternyata kepalanya dimasukkan ke dalam tanah ditanam, dagingnya dibuat pesta, haram. Ya. Taib. Qala Allah Ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 121. Ya. Dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena itu sesungguhnya adalah perbuatan fasik. Tidak disebut nama Allah artinya yang ditujukan untuk selain Allah. Dan termasuk juga apa? Meskipun menyebut nama Allah tetapi dia meyakini ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah, Al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Hani maula Ali. Anna Aliyan radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, ya Hani, madza yaqulun nas? Wahai Hani, apa yang dikatakan oleh manusia? Jadi nampaknya Ali bin Abi Thalib merasa ada omongan tentang Ali yang tidak diketahui, maka dia bertanya kepada Hani. Maka Hani menjawab, yadda'una anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tuzhiruhu. Mereka manusia mengira bahwasanya engkau memiliki ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kau tampakkan. Artinya ada sesuatu yang kau sembunyikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi manusia itu penasaran apa ilmu yang didapatkan dari Ali, ilmu yang didapatkan oleh Ali dari Rasulullah SAW yang tidak disampaikan kepada kita. Maka fastakhraja sahifatan min sayfihi, Ali pun mengeluarkan satu lembar kertas, secarik kertas atau catatan dari pedangnya, fiha, yang di dalamnya ada keterangan
Lalu Ali mengatakan, "Hada ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Inilah yang aku pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampaknya Ali menyadari mungkin ini yang dimaksud ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh manusia mungkin ini ilmu yang dimaksud. Itu tertulis dalam apa? Pedangnya Ali, secari kertas yang ada di pedangnya Ali. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang tertulis di dalam kertas itu, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa man tawalla ghaira mawalih, dan orang yang berwala, budak yang berwala, budak yang berkhidmah kepada selain tuannya. Ini pembahasan kita sebelumnya ya. Wala'anallahu al-aqali walidai, dan Allah melaknat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala'anallahu muntaqisa manaril ard, dan Allah melaknat orang yang mengurangi batas tanah. Akhrajahul Hakim fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam sahihnya. Ya. Dan kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan ternyata juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Taib. Jadi di dalam hadis ini ada 4 golongan yang mendapat ancaman laknat Allah. Dan yang pertama, yang menyembelih untuk selain Allah, sesuai dengan pembahasan kita. Adapun budak yang lari dari tuannya sudah kita bahas sebelumnya, anak durhaka juga termasuk, dan merubah batas tanah. Ya, merubah batas tanah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, sejengkal saja orang merubah batas tanah, maka tanah itu akan ditimpakan kepadanya di hari kiamat, ya, dijadikan beban baginya, menunjukkan ini dosa besar. Taib. Dan hadis yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bi isnadin jayyidin min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dengan sanad yang jayyid, yang baik dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sama. Jadi hadis ini juga apa? Hadis yang sahih insyaallah subhanahu wa taala. Taib, tersisa satu masalah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas penyembelihan untuk selain Allah syirik. Dan kalau itu hewan yang disembelih, maka dagingnya haram. Ya. Karena segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah itu dihukumi bangkai. Ya. Maka dari itu haram. Tapi kalau ternyata yang dipersembahkan itu bukan hewan yang disembelih untuk selain Allah, maka bagaimana hukum memakannya? Gampangnya apa tuh Pak ini? Sesajen. Ya. Yang tentu saja dipersembahkan untuk selain Allah. Bagaimana hukum memakannya? Di sini saya dapati keterangan yang mungkin cukup menarik ya, dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari dalam catatan kaki, yang sebelumnya beliau membawakan penjelasan dari Syekh Hamid Al-Faqi rahimahullah taala, yang kesimpulannya mengisyaratkan kalau itu diharamkan juga. Jadi pokoknya memakan makanan apapun yang dipersembahkan untuk selain Allah itu haram, karena itu kesyirikan. Namun ternyata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memerinci, yang kesimpulannya tidak kita baca semua ya. Kalau perbuatan itu syirik jelas. Jadi orang yang mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah itu syirik jelas. Mau itu hewan sembelihan, mau itu makanan-makanan yang lain, karena tujuannya dipersembahkan untuk selain Allah. Tetapi bagaimana status makanan yang ditinggalkan tersebut?
Maka Syekh bin Baz berpendapat itu diperbolehkan. Jangan salah paham ya. Bukan memberikan seserahannya yang diperbolehkan, tetapi memakan apa yang ditinggalkan. Kan itu ditinggalkan toh. Dengan syarat itu bukan hewan sembelihan. Ya. Dan di antara alasan beliau, kita bacakan sedikit ya. Azan dulu ya. Iya. 3 menit. 2 menit. Baik. Beliau menyebutkan ya, li'annaha amwalun yantafi'u biha atau yuntafa'u biha qad raghiba anha ahluha. Karena harta-harta tersebut itu bisa dimanfaatkan yang sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya. Walaysat fi hukmil maitah, dan ini tidak sama hukumnya dengan bangkai. Kalau bangkai maka mau ditinggalkan mau enggak ditinggalkan tetap haram. Tapi kalau makanan selain bangkai yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka perbuatan persembahannya haram. Tetapi ketika makanan itu sudah ditinggalkan, maka kata beliau ini masih bisa dimanfaatkan. Masih bisa dimanfaatkan dan pemiliknya sudah tidak membutuhkan. Gak ada kan pemiliknya setelah ngasih persembahan lalu diambil lagi. Gak sah nanti ya menurut mereka. Jadi ditinggal, pasti tinggal dan pasti akan terbengkalai. Nah kata beliau ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Ya, jadi gak sama dengan hukum bangkai. Fawajib an takuna mubahatan liman akhadaha. Maka ini menjadi hal yang mubah bagi orang yang mau mengambilnya. Kasairil amwali lati tarakaha ahluha liman arada, seperti harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya silahkan bagi siapapun yang mengambil. Ada orang meninggalkan makanan di masjid misalnya, ya, dan jelas ini maksudnya siapa yang mau ngambil boleh. Ada orang yang meninggalkan kurma 1 dus di masjid, apakah halal? Halal, ya. Perbuatan orang itu halal dan orang yang ngambil makanan juga halal. Ya, jadi itu dikiaskan dengan makanan yang ditinggal yang tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya. Nah, kalladzi yatrukuhu zarra wal judazun nakhl minas sanabil wa tamril fuqara, seperti para petani kurma yang meninggalkan beberapa tangkai dibiarkan di atas pohon, nanti siapa yang mau ngambil silahkan wis gitu ya. Jadi panen ditinggalkan beberapa buah. Itu ditinggalkan, maka halal siapa yang mau mengambilnya. Ya, wa yadullu ala dzalik, dan yang menunjukkan atas hal ini pula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadal amwal allati fi khazainillah. Nah ini kalau ini sesuai dengan apa pembahasan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil harta yang ditinggalkan di tempat persembahan Lata, salah satu apa berhala terbesar di zaman itu. Jadi ada harta benda yang ditinggalkan di sana. Ya tentu saja itu untuk persembahan. Diambil oleh Nabi SAW. Wa qadha minha daina Urwah ibni Mas'ud Ats-Tsaqafi. Diberikan kepada sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dipakai untuk membayar hutangnya. Ya. Nah ini. Maka walam yara taqdimaha lilat mani'an min akhdiha indal qudrati 'alaiha. Maka beliau tidak memandang persembahan harta untuk berhala tersebut itu menghalangi beliau untuk mengambilnya dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan. Nah dari sini maka ini sistem pendalilan yang sangat wajih ya, yang sangat pas. Kesimpulannya kalau itu bukan sembelihan, hukum memanfaatkannya apa? Boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, adzan ya. Oh ya, siap. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit tambahan dari keterangan Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang apa yang tadi kita sampaikan. Jadi kesimpulannya boleh memanfaatkan harta yang ditinggalkan yang diniatkan sebagai persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala selama itu bukan sembelihan. Namun saya mengingatkan, tapi jangan sampai tidak ada pengingkaran. Pengingkaran artinya jangan sampai misalkan ya dimanfaatkan lalu mengesankan kalau ini perbuatan yang boleh. Artinya apa? Ayo siapa yang mau nyumbang lagi nanti tak datangi, tak ambili. Misalkan ya, mungkin dijadikan konten. Ya, bagi yang punya info ada seperti ini tolong kita dikabari. Nah, ini seakan-akan mengesankan berarti itu hal yang biasa. Maka ini tidak benar. Kalaupun mau ngambil ya sudah diambil saja, tidak perlu untuk disebarkan. Tidak perlu untuk ditampakkan. Karena kalau ini semakin ditampakkan bahkan mungkin diviralkan, orang akan menganggap mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah itu hal yang biasa. Padahal ini kesyirikan. Jadi jangan sampai aktivitas kita mengambil sesuatu yang dibolehkan, ini meninggalkan kesan perbuatan itu perbuatan yang biasa. Ingat, ini dosa besar, kesyirikan. Jadi harus diingkari. Bahkan mungkin kalau ada misalkan hal yang bisa menjadikan ini tersebar, maka nggak perlu kita ambil.
Mungkin ada yang nonton divideokan dia. Ayo siapa yang mau ngambil ini terus divideokan. Jangan diambil. Ya nanti khawatir kita seakan-akan mendukung praktek kesyirikan. Itu ya hal yang perlu untuk kita perhatikan. Terlepas dari fatwa Syekh bin Baz bolehnya memanfaatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mempersembahkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada seorang anak laki-laki yang mempunyai saudara perempuan dan ibu kandung yang tidak menutup aurat secara syar'i, sedangkan anak laki-laki tersebut sudah mengingatkan namun tidak dihiraukan? Apakah anak laki-laki tersebut ikut berdosa dan apakah kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban? Jawabannya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, tidak pakai jilbab kemungkaran, ya kan? Maka rubahlah dengan tangannya kalau mampu, kalau memiliki kekuasaan. Nah, seorang anak kira-kira memiliki kuasa enggak atas ibunya? Justru kebalikannya, ibu yang berkuasa atas anaknya. Maka beralih, kalau tidak mampu merubah dengan tangan, artinya ibunya dikurung. Ibu kalau enggak mau pakai jilbab enggak boleh keluar rumah. Sopo kon? Itu ibunya nanti. Iya. Jadi enggak bisa seorang anak mengendalikan penuh ibunya. Kalau bapak kepada anak perempuan mungkin bisa. Kamu kalau nggak pakai jilbab, bapak nggak izinkan keluar. Bisa. Ya, dengan kekuasaan. Tapi kalau seorang anak kepada ibunya nggak bisa. Ya. Maka berubah kepada yang bawahnya. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau tidak mampu berbuat dengan tangan dan kekuasaan, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Dan di sini disebutkan anak laki-laki tersebut sudah mengingatkan. Nah, ini sudah apa? Gugur kewajiban. Kemampuan dia sebatas mengingatkan, nggak bisa merubah dengan kekuasaan. Maka jawabannya, apakah anak laki-laki tersebut ikut berdosa? Wallahu alam, insyaallah tidak. Karena dia sudah ingkarul mungkar sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya apa? Memberi nasihat, mengingatkan. Maka sudah lepas tanggung jawab. Ya. Dan apabila kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya tentu saja kita sudah melepaskan tanggung jawab itu. Tinggal kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang lagi yang disampaikan? Ya. Adakah yang video bagi tentang yang sahih, Ustaz? Karena anak pernah beli buku itu karya salah satu syekh, dan ternyata di belakangnya mencari-cari, kan ada baca sholawat 10 kali, berdoa, cari-cari referensinya, hadisnya doi. Kemudian anak nyari yang biasa diputar di YouTube itu mungkin benar, karena anak bandingkan dengan karya salah satu Ustaz saya Abdul Jawas, kemudian Abdul Rasikal. Anak ketemu lagi di aplikasi Apps, itu di hadisnya ada tambahan abadah gitu dalam hadisnya. Apakah Abadarnya apa? Anak kurang tahu Ustaz. Jadi ada satu lafal di hadisnya itu ada abadahnya gitu, karena lupa awalnya. Kesimpulannya? Kesimpulannya yang mana yang kira-kira bisa dijadikan penggunaan Ustaz? Karena ada beberapa referensi itu anak banding-bandingkan kok ada perbedaan-perbedaan. Taib. Mana yang bisa kita jadikan sebagai referensi kumpulan zikir pagi petang? Intinya kan begitu. Maka wallahu a'lam bishawab, yang ana lihat, kita percaya pada penerbit yang memang komitmen untuk menerbitkan karya-karya yang sesuai dengan sunnah. Kalau ternyata antara penerbit yang sudah kita anggap dan sudah terbukti berpegang pada sunnah kok ada perbedaan, ya berarti memang kita harus legowo. Mungkin saja di antara penulis
berbeda pendapat dalam satu derajat hadis. Katakanlah di sini ada lafadz abada, di sini enggak ada. Dan mereka menyampaikan di dalam catatan kaki menurut syekh ini sahih, tapi menurut yang ini enggak sahih. Maka biasa saja, tidak ada masalah. Jadi tidak masuk dalam khawatir karena mengamalkannya nggak ada tuntutannya. Loh, kalau nggak ada tuntunnya jelas-jelas doif, jelas-jelas kita tahu palsu, kita pakai. Tapi kalau ternyata syekh fulan menganggap sahih, syekh yang lain menganggap doif, lalu kita memilih pendapat yang sahih, ya, karena mungkin kita lebih cenderung dengan penjelasannya, nggak ada masalah. Dan ini masalah yang biasa, ya. Contoh yang lebih ekstrim lagi, sedekap setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini diamalkan oleh kebanyakan para ulama yang notabene bermadzhab Hambali. Tapi oleh Syekh Al-Albani dianggap bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar. Apakah kita mengatakan orang yang sedekap setelah i'tidal ahli bid'ah? Ya nggak bisa. Itu pendapat Syekh Al-Albani yang mungkin beliau dengan ilmu yang sampai kepada beliau berkesimpulan itu bid'ah yang mungkar. Tapi ulama yang lain yang mungkin memberikan penjelasan yang berbeda dengan Syekh Al-Albani menganggap itu bukan bid'ah. Ya kita biarkan para ulama saling adu argumentasi, kita nikmati hasilnya saja. Kalau menganggap bid'ah ya sudah. Tapi jangan kita vonis orang yang mengamalkan ini ahli bid'ah. Jadi itu hal yang biasa. Dalam masalah ilmiah itu hal yang biasa, saling berlapang dada. Ya, ini bukan masalah akidah yang harus keras di dalamnya. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.